Ya kemudian akhirnya pindah ke Jakarta untuk menjadi artis ketika itu. Jadi model juga. Dan sampainya di Mekah ketika itu, Pak Ivan itu sebenarnya ingin jadi mutawif. Ya. Nah ketika itu di suasana Mekah ada tamu. Nah tamunya itu adalah dosen saya di Jakarta ketika itu. Namanya kadang-kadang nggak semua orang bisa menerima kita. Itu puncaknya memang. Kalau itu indikator kebahagiaan tersendiri. Apalagi anak-anak ini yang saya pegang itu bukan cuma di sekolah doang, di luar sekolah juga. Termasuk kamu juga kan, Sin, gitu. Iya, benar. Adib juga kan, gitu. Semua anak-anak yang di studio ini semuanya memang anak-anak yang pegang semua kan. Bertahun-tahun megang Kak Abdul Khalik, Kak Salman, sama Kak Anjas gitu kan, dengan perjuangan yang luar biasa. Dan itu nggak mudah pastinya. Jadi butuh effort yang luar biasa. Ya ketika misalnya mereka memiliki masalah gitu kan, ataupun ada hal mungkin yang nggak Pak Ivan suka dari mereka, pasti kan kita harus berkomunikasi. Baiklah, saat ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait kemenangan. Wah, Masya Allah sekali ya Salmannya. Kali ini kita dapat banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di The Mahir Show. Seperti biasa, The Mahir Show akan menghadirkan bintang tamu yang informatif dan juga spektakuler. Inilah dia The Mahir Show untuk Anda. Nah Dip, kita kembali berjumpa di episode kedua The Mahir Show ini dengan narasumber yang gak kalah menarik nih Dip. Dengan jasanya yang begitu luar biasa di Sekolah Indonesia Mekah, dan juga karya-karyanya yang sangat mendukung anak-anak Sekolah Indonesia Mekah ini. Wah, jadi makin penasaran nih Sin. Benar. Siapa sih narasumber kita pada hari ini? Langsung saja kita sebut Bapak Ivan Qaddafi. Selamat datang Bapak. Selamat datang, terima kasih atas undangannya dan juga semua tim Mahir Show semuanya ada di studio. Ya, luar biasa. Wah, kita hari ini sedikit bakal bincang-bincang nih Pak, bakal cerita-cerita, Boleh. sharing, berbagi sama teman-teman di luar sana, pengalaman-pengalaman dan juga mungkin sedikit motivasi buat teman-teman di luar sana selama Bapak menjadi guru ataupun sebelum Bapak menjadi guru. Oh iya, sebelumnya kita biar lebih kenal, kita perkenalan dulu nih dengan narasumbernya. Mungkin Bapak bisa perkenalan terlebih dahulu Bapak. Oh ya, pasti semua udah kenal ya. Nama Pak Ivan adalah Ivan Qaddafi. Marga saya Daulay. Saya keturunan Mandailing. Ya, dan juga ada Chinese-nya sedikit. Kemudian saya lahir tanggal 10 September. Sebentar lagi ulang tahun. Wah, 10 September. Jadi wajib diupload ini ya, nggak boleh diupload. Terus kemudian di Sekolah Indonesia Mekah saya di posisi sekarang ini adalah sebagai pembina OSIS dan juga pembina OSIS dan juga pembina media ya, di sini Sumasim TV, produsernya, eksekutif produser ya, dan juga pembina English Club, dan juga satu lagi BK ya, bimbingan konseling gitu. Banyak tempat juga ya, tempat yang dimana orang-orang semua pada takut kalau udah masuk BK. Betul banget. Kita Gitu. juga kalau masuk ke BK udah di grup sering ya sih. Deg-degan ya. Ya itu dia profil dari Pak Ivan. Jadi kita udah dengerin sedikit perkenalan, jadi lebih kenal nih. Jadi ngomongnya bakal lebih nyaman nih sama Bapak Ivan. Benar. Langsung aja kali ya ke pertanyaannya. Oke, langsung aja ya kita ke pertanyaan pertama. Soalnya teman-teman pasti udah pada penasaran. Pertanyaan pertama nih Pak, gimana sih perjalanan Bapak dari awal sampai bisa jadi guru pada saat ini? Mungkin Bapak bisa sedikit cerita atau Sebenarnya sih ceritanya panjang ya, cuma disingkat aja karena durasi ya gitu. Awal mulanya sebenarnya Pak Ivan tuh nggak ada niat untuk pergi ke Mekah ini. Pak Ivan tuh dulu di kuliah di Medan jurusan psikologi ya, kemudian akhirnya pindah ke Jakarta untuk menjadi artis ketika itu, jadi model juga. Akhirnya Pak Ivan harus kuliah di Jakarta, pindah dari psikologi pendidikan. Kemudian ketika itu emang orang tua dari awal sudah ngasih tahu Pak Ivan untuk mau ke Mekah nggak sih Van gitu. Terus kayaknya nggak mustahil ya bisa ke Mekah gitu kan. Siapa sih orang yang nggak mau ke Mekah gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba Allah ngasih Pak Ivan itu jalan untuk pergi ke Mekah.
Dan sampainya di Mekah ketika itu, Pak Ivan itu sebenarnya ingin jadi mutawif. Ya, cuma entah kenapa ya ada teman saya saya masih ingat namanya Alimin yang merekomendasikan Pak Ivan untuk ngajar di SIM. Dan sebenarnya saya bukan merekomendasikan, kalau lu mau tahu tentang informasi tentang KJRI ataupun tentang sekolah, coba deh yuk ngaji sama gua yuk di Dr. Fahmi namanya. Ketika itu ya udah Pak Ivan ikut ngaji fikih waktu itu, pakai jubah, pakai apa segala macam ketika itu kayak ala santri lah ya. Emang saya juga kan santri sebenarnya 6 tahun. Terus akhirnya si Bapak Dr. Fahmi ini bilang ada yang di sini punya sertifikat mengajar gitu. S1 saya bilang itu. Ayo ikut sama saya besok ke sekolah Indonesia Mekah. Nah, ketika itu sekolah Indonesia Mekah ada tamu. Nah, tamunya itu adalah dosen saya di Jakarta ketika itu. Namanya Pak Sairujuddin, dan dulu saya pernah jadi asisten dosennya beliau waktu di Jakarta. Ketika itu ketemu sama beliau di sekolah itu, loh Ivan kamu ngapain di sini gitu? Terus iya Pak saya mau ngajar di sini. Wah ini mahasiswa saya. Ketika itu masih Pak Hasan kepala sekolahnya. Nah langsung besoknya ketika di situasi itu dikenalkan sama yayasan, dikenalkan sama guru-guru yang lain, Pak Ivan nggak dites sama sekali ketika masuk SIM. Langsung jadi guru diterima. Nah disitulah awal mulanya Pak Ivan menjadi guru di sekolah Indonesia Mekah. Semua itu karena jalur, mungkin kalau Pak Ivan bilang sih ridho orang tua ya, ridho mama. Karena memang Pak Ivan dekat sama mama, dan ini juga atas rekomendasi mama Pak Ivan pindah ke Mekah. Nggak tahu bagaimana, pokoknya ya kita nggak tahu apa yang terjadi 10 menit kemudian, kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Intinya ketika Pak Ivan tinggal di Mekah yang cuma ingin berharap jadi mutawif, Allah mengirim Pak Ivan untuk jadi guru di sekolah Indonesia Mekah, dan sertifikat mengajarnya itu semuanya dipakai di Mekah gitu. Dan ilmu psikologinya yang dari emang SMA Pak Ivan sudah yang emang senang dunia kayak gituan ya, psikologi dan juga ilmu seninya semuanya waktu kemarin di Jakarta jadi artis itu semua kepake di Mekah. Berarti artinya memang Allah itu sudah mentakdirkan Pak Ivan untuk jadi guru di Mekah dan ketemu sama kalian semuanya. Adanya media di sini, adanya English Club, adanya tari-tarian, adanya semua film sampai sekarang kita lagi produksi, semuanya dari apa yang sudah Pak Ivan pernah dapatkan di Jakarta. Artinya apa? Ilmunya dari guru-guru Pak Ivan dulu berkah, terpakai gitu. Dan SIM ini maju karena dominannya jasa dari Bapak. Oh nggak juga sih kalau gitu ya, mungkin semua guru gitu ya, mungkin itu yang kamu rasakan gitu kan. Tapi ya alhamdulillah kalau ada yang menyebut itu gitu kan. Tapi Pak Ivan nggak mau seperti takabur atau gimana ya, karena semuanya itu sama-sama memiliki kontribusi masing-masing gitu. Kebetulan Pak Ivan kontribusi dalam bidang ya ini media, bahasa Inggris dan juga seninya seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Bener-bener gak nyangka sih kalau Pak Ivan tuh yang awalnya harusnya jadi mutawif jadi guru gitu. Iya betul itu memang luar biasa. Sempat lagi nih ketika itu orang tua Pak Ivan tuh kayak, kapan sih kamu jadi guru, katanya gajinya kecil waktu itu. Itu gajinya kecil kan gitu. Terus Pak Ivan yakin ke orang tua, mah ini alhamdulillah loh mah, semua orang ingin mengajar di Mekah loh ketika itu. Saya sampai sekarang gitu, siapa sih yang nggak mau membagi ilmu di sini dan pahala besar gitu. Dan kalau masalah rezeki segala macem, nggak usah khawatir, itu semuanya di tangan Allah. Ya alhamdulillah, sampai sekarang masih berdiri tegak kan di sekolah Indonesia Mekah dengan gaji alhamdulillah seperti itu. Ya pokoknya niatnya intinya apa? Buat mengajar dan memberikan ilmu sama anak-anak Indonesia gitu. Pahala jariahnya banyak. Pahala jariah ya? Betul, setuju. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa suka dan duka Bapak selama menjadi guru di sekolah Indonesia Mekah ini? Suka dukanya apa nih? Sukanya dulu ya. Sukanya itu karena Pak Ivan itu akhirnya mampu memberikan mentransfer ya pengetahuan Pak Ivan ya, karena memang suka pada salah satu orang yang suka memang memberikan memberilah gitu istilahnya ya, walaupun saya nggak punya materi saya bisa memberikan ilmu gitu kan. Itu sukanya. Dan juga ketika ada anak yang berhasil dari apa yang Pak Ivan ajarkan, itu juga suatu kebanggaan tersendiri.
apalagi melihat anak yang saya ajarkan berhasil dan jago dan hebat dan pintar dengan bentuk yang realita ya, gitu. Itu membuat Ivan senang. Itu senangnya, gitu. Terus apa lagi ya? Senangnya ya refreshing karena ya Pak Ivan tadi ya karena hobinya ngajar, karena senang ngajar juga, dan dulu juga waktu di pondok juga Ivan suka banget yang namanya ngajar. Malah dulu teman-teman Pak Ivan tuh semuanya ketika jamnya ngajar, kan kita dulu di pondok itu dikasih ini jadwal setiap minggu itu ngajar. Teman-teman tuh kadang pura-pura sakit datang ke saya Pak Ivan, Pan gantiin gue dong Pan, gantiin gue dong Pan. Gue tuh saya tuh semangat banget yang namanya kalau disuruh ngajar ketika itu gitu. Emang ya tadi mungkin senang dengan dunia psikologi, dengan dunia ngajar udah senang dari dulu SMA gitu, dari juga dunia seni seperti itu. Alhamdulillah itu senangnya. Kalau misalnya dukanya, aduh. Nah, kalau duka gimana? Dukanya itu ya kalau jujur ya gitu, jujur apa namanya, kadang-kadang nggak semua orang bisa menerima kita. Nggak semua orang bisa menerima kita. Ketika kita mempunyai sesuatu hal mungkin seperti itu dan merubah sesuatu hal menjadi lebih baik, nggak semudah itu kan orang bisa menerima itu, betul nggak? Betul. Jadi butuh namanya pengorbanan dan butuh juga effort gitu. Kalau emang apa yang kita lakukan itu benar, ya jalan aja, nggak usah takut gitu. Tapi harus dipertanggungjawabkan. Itu dukanya. Dan yang duka selanjutnya adalah berhadapan dengan anak-anak yang mungkin susah diatur, ya sekarang sedih gitu ya ketika misalnya kita sudah memberikan yang terbaik ternyata mereka yang mungkin tidak bisa menerimanya. Terus ya itu sebenarnya hal yang wajar ya, cuma ya apalagi mereka tuh anak-anak terdekat saya gitu. Rasanya juga kayak sedihnya minta ampun, cuma ya semakin kita kita sayang ya, intinya sayang. Kalau sayang pasti gimana pun mereka, apapun yang terjadi tetap Pak Ivan diinikan, harus dibimbing, harus dijadikan sukses, dan Pak Ivan nggak mau mereka sia-sia seperti itu. Betul. Ya, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya Bapak. Pertanyaan yang ketiga tuh, ada nggak sih Pak selama menjadi guru ini pengalaman atau momen berharga yang akan selalu Bapak ingat selama menjadi guru ini? Momen berharganya adalah momen berharga ya. Momen berharganya sih kalau misal lagi sama-sama anak-anak Pak Ivan. Ya itu, kalau lagi ngumpul-ngumpul gitu kan. Kalau lagi ketika nasihatin mereka. Itu momen berharga buat Pak Ivan. Karena Pak Ivan rela ngabisin uang berapa aja dengan mereka ngumpul bareng, ngasih tahu, nasihat. Ya istilahnya Pak sudah belajar kan sistem otak laki-laki itu, khususnya laki-laki ya. Kita tuh laki-laki itu diajak ngobrol di restoran segala macem, terus kemudian makanan kesukaannya apa, kemudian sambil ngobrol, kemudian apa sih masalahnya, apa gimana, akhirnya masuklah sebuah nasihat di situ. Dan momen berharga itu paling benar-benar berharga. Yang berharga yang selanjutnya adalah kalau dapat anak-anak Pak Ivan yang pegang semua dapat prestasi, dan apalagi bisa kuliah di jurusan yang mereka inginkan. Karena apa? Memperjuangkan dan membentuk mereka untuk masuki jurusan tersebut, itu Pak Ivan ngolahnya dari kecil. Jadi kakak-kakak kalian itu yang udah keluar itu semuanya dari kecil tuh mereka tuh sudah tahu bakat mereka tuh apa. Akhirnya Pak Ivan wadahi, pendorong. Contoh kayak Sinoval ya. Sinoval itu kan misalnya, Sinoval itu dari kecilnya dia mau jadi apa udah tahu. Gitu kan? Ketika awal dia ngedit, ingat dulu zaman dulu ngedit orang transisi adegan, masa pakai fade in fade out ya, fade black gitu. Iya. Karena nggak bisa begitu, harusnya kan cut pakai adegan baru. Tapi itu kan lama-lama karena mungkin dia punya kakak yang seperti itu juga, Kak Abdul Kholik. Walhasil ternyata bakat itu menurun sama dia, dan terlihat kan sekarang novel terbentuk dengan bakat yang sebenarnya, sehingga apa yang terjadi dia tahu what I want to be nanti gitu loh. Dan sebetulnya juga Kak Salman belum ngerti Kak Salman itu apa bakatnya, tapi ketika ditelusuri diangket semuanya dan hasil pengamatan, Kak Salman tuh perasa orangnya gitu kan. Nah orang seperti ini bla 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 bla, akhirnya
putuskan psikologi. Sekarang alhamdulillah kuliahnya di psikologi. Dan itu adalah jurusan yang paling susah sama dengan kedokteran. Nah, Kak Salman bisa di situ dan bisa belajar psikologi yang sebenarnya yang dulunya Pak Ivan itu dulu pengen jadi seperti itu kan. Cuma karena pindah ke pendidikan dan akhirnya jadi artis gitu ketika itu gitu pindah ke pendidikan. Takdir berkata lain. Dan Pak Ivan pengen akhirnya Kak Salman menjadi sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan juga Kak Abdul Khalik sesuai dengan apa yang diinginkan, Kak Mahir dengan apa yang diinginkan, Kak Anjas seperti apa yang dia inginkan. Tinggal nanti bagaimana kita lihat hasilnya ke depan, mereka jadi apa dan apakah mereka jadi orang berhasil. Amin insya Allah. Kalau emang jadi berhasil ya berarti poin buat Pak Ivan. Betul nggak? Betul. Seperti itu. Memang dan sih, mudah-mudahan juga Yasin juga kayak gitu sukses. Amin ya Allah. Adib juga dan Adib teman-teman juga, semuanya iya. yang menonton video ini. Memang sih Pak, kalau titik kepuncakan seorang guru tuh kalau ngeliat anak-anaknya tuh sukses. Oh, pasti kan itu ya betul sih. Itu puncaknya memang. Kalau itu indikator kebahagiaan tersendiri. Apalagi anak-anak ini yang saya pegang itu bukan cuma di sekolah doang, di luar sekolah juga. Termasuk kamu juga kan Sin gitu. Iya, benar. Adik juga kan gitu. Semua anak-anak yang di studio ini semuanya memang anak-anak yang memang pegang semua kan. Tapi mungkin tidak sedekat kakak-kakak itu dan tak sedekat si Noval itu gitu. Begitu. Tapi itulah betul kamu bilang Sin. Indikatornya adalah mereka sukses seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang nomor 4 Pak. Ada tidak momen yang membuat Bapak itu down dan hampir menyerah untuk menjadi seorang guru? Jika ada, bagaimana Bapak bisa mengembalikan semangat Bapak tersebut? Mungkin semua pada tahu ya gitu. Jadi momen downnya itu adalah ya ketika menghadapi mungkin anak-anak Pak Ivan sendiri ya gitu. Jadi bertahun-tahun megang Kak Abdul Khalik, Kak Salman sama Kak Anjas gitu kan dengan perjuangan yang luar biasa dan itu nggak mudah pastinya. Jadi butuh effort yang luar biasa. Ya ketika misalnya mereka memiliki masalah gitu kan ataupun ada hal mungkin yang nggak Pak Ivan suka dari mereka, pasti kan kita harus berkomunikasi. Dan yang membuat Pak Ivan down adalah ketika apa yang Pak Ivan ajarkan sama mereka itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Pastinya semuanya itu takdir dari Allah. Tapi itu jadi pelajaran juga buat mereka juga gitu kan ya Dip ya. Bahwasannya ya semua apa yang kita harapkan itu belum tentu bisa terwujud. Tapinya kita berusaha untuk bagaimana caranya membuat mereka menjadi orang yang lebih baik gitu. Itu mungkin momen down-nya gitu kan ya, mungkin kita adu pendapat segala macam gitu. Dan yang paling sakitnya lagi ya bukan sakit sebenarnya, dan itu harus dihadapi adalah ketika mereka sudah selesai dari SIM. Ya you know lah gitu, kita bertahun-tahun dengan mereka kemana-mana berajarkan ini ABCD semua dari hal kecil sampai hal yang besar gitu kan. Ya semuanya sudah selesai dan itu memang harus hadapi karena nggak mungkin kan, karena mereka harus pergi dan mereka harus berjuang. Makanya di dalam lagu Pak Ivan gitu dikatakan jika suatu saat nanti kau sadar itu ya. Kembalilah berikan aku senyum terindahmu. Ada lagi kalimat di situ yang ingatlah bahwa dulu ada aku gitu. Aku perjuangkan semuanya untuk kalian apapun itu gitu. Maknanya Sangat dalam ya, karena ngebuat lagu itu juga Pak Ivan nggak benar-benar pakai perasaan. Jadi ya itulah momen down-nya. Terus bagaimana cara mengatasinya? Gini, mengatasinya adalah begini. Pak Ivan pernah nonton sebuah tayangan seperti ini. Lo itu ngapain? Untuk mereka ke depan itu urusan gue kata Allah. Lu cuma bisa berdoa doang, Van. Selanjutnya biar itu urusan gua. Lu ngapain stres? Kata Allah. Dia mau jadi gagal, mereka mau jadi bagus segala macam. Itu gue yang memutuskan, bukan elu. Betul gak? Akhirnya kan di situ berpikir, iya, ya Allah, ya sudah, aku hanya berusaha saja semampuku sebagai manusia. Dan aku bisa berdoa saja untuk mereka. Tapi keputusannya adalah milikmu. Tapi ya Allah, tolonglah berikan mereka yang terbaik. Itu aja. Dan itu momen cara Pak Ivan untuk bisa cooling down diri Pak Ivan gitu kan, dengan berdoa gitu. Ya sempat sama si Novel juga kan bermasalah kita gitu. Ya marahin Novel segala macam, Novel jadi kesel gini. Ya gimana gitu. Tapi ya tadi
selagi masih bisa dikomunikasikan, komunikasi gitu aja. Intinya adalah kembali lagi kepada pemiliknya, siapa? Allah. Betul nggak? Apa yang mau kita buat? Kita udah berusaha menjaga. Kalau misalnya Allah menginginkan ABCD, ya bisa. Tapi tetap kita tetap harus meminta sama Allah dan berusaha bahwasanya berhusnuzan sama Allah. Ini semua ya mungkin inilah yang kau inginkan, tapi kalau misalnya Allah yang baik-baik lah gitu kan gitu. Kayaknya yang merasakan ini nggak cuman bapak, semua guru di Indonesia pun pasti merasakan hal seperti ini gitu. Kedekatan antara seorang anak kesayangannya dan guru tuh emang sudah biasa terjadi. Pasti setiap guru tuh pasti mempunyai anak-anak yang mereka sayangi, pasti. Apalagi itu anak-anak mungkin yang bisa mereka bentuk segala macam dan memang frekuensinya sama. Dan kalau apalagi tahu sih Pak Ivan kan, mereka itu bukannya lagi di sekolah, di luar sekolah pun udah dekatnya dan juga dengan keluarganya juga kan seperti itu. Jadi memang benar punya hubungan yang luar biasa. Jadi nggak bisa dipungkiri itu semua ya, ada hati di dalamnya gitu. Oke, pertanyaan yang selanjutnya nih Pak. Apa harapan dan pesan Bapak untuk murid-murid yang selama ini Bapak didik? Ya, berarti untuk mereka yang memang didik, berarti yang udah di Indonesia nih. Boleh. Oh, semuanya berarti ya gitu, secara umum gitu. Nah, mungkin 2 kali ya yang untuk mereka dan juga yang itu. Buat semuanya, mungkin anak-anakku semuanya yang ada di Sekolah Indonesia Mekah gitu. Apapun yang kamu nilai tentang Pak Ivan itu terserah kamu. Intinya Pak Ivan itu sangat menyayangi kalian dari hati yang paling dalam. Mau kalian bilang saya ABCD, saya nggak ada masalah, itu terserah kalian. Tapi saya yakin kalau kamu pakai hati kalian ketika menghadapi saya, pasti kalian tahu sebenarnya saya benar dan sebenarnya saya sayang sama kalian. Itu untuk semuanya. Tapi untuk anak saya yang di Indonesia sekarang yang sudah alumni, please buat yang terbaik semuanya, banggain mama dan bapak kalian di rumah, ya dimanapun gitu, yang orang tuanya di Indonesia dan orang tuanya di sini. Dan satu lagi, jaga pergaulan kalian dan jadikanlah kalian anak-anak yang sukses. Jadilah kalian anak yang sukses. Supaya apa? Supaya Pak Ivan tidak sia-sia mendidik kalian. Seperti itu. Ingat teman-teman yang ada di Indo yang sudah menjadi alumni atau pernah menjadi bagian dari Sekolah Indonesia Mekah, ingat pesan dari Bapak Ivan Qaddafi tadi, jangan menyia-nyiakan usaha Bapak, jangan pernah menyia-nyiakan usaha Pak Ivan yang pernah Pak Ivan ajari kepada mereka semua. Gitu. Pertanyaan terakhir nih Pak, boleh? Boleh lah. Bisa kasih motivasi kepada kita semua ataupun teman-teman yang sedang menonton, motivasi apapun itu. Ya, motivasi. Ya, pokoknya gini, ingin sukses itu jangan lupa berdoa, ya kan, usaha, ya, dan ridho orang tua dan guru. Ridho orang tua. Iya, jadi jangan kalian mau sukses mau apa, ridho orang tua nggak ada, orang guru nggak ada, apalagi guru yang mengajarkannya. Jangan berharap gitu. Jadi artinya semuanya harus diikuti dengan baik, ya kan. Tetap yang paling penting adalah jangan pernah tinggalin sholat. Sholat nomor 1 teman-teman. Paling utama. Iya. Mungkin kalau dari semuanya kita udah cukup ya Sin pertanyaan. Sudah cukup. Kita udah cukup nih banyak dapat informasi yang memotivasi dan juga insya Allah bermanfaat ya buat kita dan juga buat teman-teman di luar sana yang lagi nonton. Dan mungkin kita kasih applause dulu nih buat Bapak Ivan udah mau datang dari Maisha dan sharing pengalaman beliau dan juga cerita beliau ke kita semua. Berbagai macam cerita duka dan suka tadi diceritakan, di-sharing sama Pak Ya Ivan. mungkin belum pernah di tempat lain ya. Iya, belum Cuma hanya di The Mahir Show. Eksklusif Dan yang tadi juga tuh yang jadi mutawif, kita baru tahu. Kita juga baru tahu nih teman-teman. Iya betul, itu benar-benar loh, itu awalnya mau jadi mutawif niatnya di sini. Tapi jadi bukan mutawif, jadi mutawif guru gitu. Terus cerita teman-teman yang udah lulus, terus yang sebelumnya tuh dekat sama Pak Ivan itu benar-benar tersentuh sekali sih ceritanya. Terima kasih. Mungkin sekian dari episode The Mahir Show episode kedua kali ini dengan narasumber kita Bapak Ivan Qaddafi. Kita cukupkan sampai di sini saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.